Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita lanjut materi minggu lalu ya. Evalusi, kita melanjutkan materi minggu lalu. Oke, sebentar ya. Oke, sebelumnya Ibu akan absensi dulu ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Nggak ada yang nggak datang? Oke, alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Oke, Ibu langsung buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan evolusi. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ifdal bisa memimpin doa, Dal? Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, para baca kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai perkuliahan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai fakta adanya evolusi. 2 hari lalu sudah Ibu kirimkan link video, kemudian link materi, dan juga materi lainnya yang sudah terinclude dalam satu website yang Ibu kirimkan. Apakah sudah dibaca? Sudah. Oke, baik. Berarti hari ini Ibu anggap mahasiswa sekalian sudah dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan jelaskan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita. Itu ada menjelaskan konsep dasar, seleksi alam, mutasi, aliran gen, dan sebagainya. Kebetulan hari ini kita akan belajar mengenai fakta adanya evolusi. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan di minggu lalu ya. Kemudian CPMK-nya mampu mengintegrasikan konsep-konsep evolusi dalam kurikulum pendidikan biologi dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif tentang evolusi. Nah, begitu juga mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan bukti-bukti fisik, genetis, fosil yang mendukung pemahaman evolusi dan mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap masalah kontemporer terkait dengan teori evolusi yang seringkali menimbulkan kontroversial dalam masyarakat. Nah, ini sub CPMK kita itu mampu menjelaskan fakta adanya evolusi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mampu menjelaskan variasi dalam satu spesies, kemudian menghubungkan konsep adaptasi, menjelaskan persamaan embrio, dan berbagai bukti dan juga petunjuk evolusi lainnya. Oke, selanjutnya, agar Ibu bisa melihat bahwa kalian benar-benar sudah membaca dan juga memahami perkuliahan hari ini, kita akan lakukan pretest. Ya, silahkan menjawab pretest ini dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya. Oke, silahkan dikeluarkan kertasnya. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Persamaan struktur darahnya yang sama. Oke, bagus ya. Oke, jadi itu ya. Ibu termasuk yang yakin sekali bahwa pada saat kita belajar sains, itu tidak ada sains yang sejatinya itu bertentangan dengan agama. Tidak ada satupun kajian sains itu bertentangan dengan agama. Ibu punya prinsip bahwa pada saat kita mengkaji sains, kita sedang membuktikan kebenaran ayat Al-Quran.
Jadi semua yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Nah itu kita kaji secara sains. Nah jadi kalau ada statement manusia dari kera itu salah besar. Karena dalam bukunya, dalam buku Darwin yang sama ini kan digagakkan bahwa itu statement dari Darwin. Padahal dalam bukunya The Origin of Species, Darwin tidak pernah satu statement pun mengeluarkan bahwa manusia itu dari kera. Tapi apakah kita punya homologi gen yang sama, kemudian struktur tubuh yang sama, itu sah-sah saja kan? Karena kita berada dalam satu mamalia, bahkan kita berada dalam kalau tingkatan takson kita bahkan berada dalam satu genus yang sama. Jadi sah-sah saja kalau kita punya banyak kemiripan. Jadi itu terlihat tadi ya bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat yang lain. Nah bisa jadi orang yang mengatakan manusia dari kera itu orang yang belum paham bagaimana ilmu biologi. Maka tugas kita mempahamkan itu, memberikan edukasi tentang itu sehingga orang-orang jadi paham manusia dengan kera. Tapi edukasi itu tidak boleh kita lontarkan dengan cara yang tidak baik, dengan kekerasan, dengan cara-cara yang tidak damai. Nah, kita sebagai orang akademis harus bisa menjelaskan itu dengan baik. Oke, bagus ya tadi pendapat-pendapatnya. Oke, selanjutnya hari ini kita pembelajaran dengan metode flip ya. Jadi ada 2 buah gaya pembelajaran yang tadi sudah Ibu berikan video dan sebagainya. Kalian Ibu sudah percayakan bahwa Ananda semua sudah mempelajari itu di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar dengan hari ini kita akan mencoba melihat bahwa kalian sudah melihat video atau tidak dengan model problem based learning ya. Jadi nanti Ibu akan berikan sebuah masalah. Ananda semua silahkan pecahkan masalah itu secara bersama dalam kelompok. Nah, materi kita agar kita paham betul bagaimana evolusi, maka kita perlu mempelajari ini. Fakta adanya evolusi. Sebelumnya video tentang ini, materi tentang ini, gambar-gambar tentang ini itu sudah Ibu berikan 2 hari yang lalu. Nah ini adalah fakta evolusi. Fakta evolusi ini bisa kita lihat dari petunjuk dan juga bukti evolusi. Nah nanti kita akan mengkaji secara dalam. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. Nah ini sudah Ibu buatkan skema kelompoknya atau alur kelompoknya. Jadi silahkan nanti kelompok 1 menuju ke kelompok 1 ada anggotanya, kelompok 2 sampai dengan kelompok 6. Oke, silahkan. Setelah ini Ibu akan bagikan LKM. Ini adalah LKM yang sudah Ibu buatkan permasalahan beserta pertanyaan yang harus kalian pecahkan terhadap permasalahan yang Ibu berikan. Jadi nanti silahkan diskusi secara berkelompok mengenai LKM ini. Habis itu setelah diskusi 15 menit mungkin ya, 20 menit lah. 20 menit atau 25 menit, nanti kita akan presentasikan ke depan. Ya. Nih, kelompok 1 dari sini ya. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, jadi silahkan berdiskusi ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKM. Oh, itu mencari contoh yang kontekstual ya? Kontekstual. Oke, silakan cari ya. Diskusikan bersama. Sudah selesai semua mengerjakan LKM-nya? Sudah. Ya. Baik, kita akan bahas setiap soalnya ya. Kita mulai dari fenomena nomor 1. Kelompok berapa yang jawab? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Di sini. Oke, silakan kelompok 1. Yang lain silakan perhatikan ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan atau ditambahkan silakan. Oke, silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan memberi pendapat kami untuk fenomena pertama yang akan dijawab oleh Kak I. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pada gambar yang pertama yaitu
mengenai organ yang paling tepat untuk dijadikan sebagai petunjuk evolusi atau organ sisa atau rudimenter. Jadi organ yang paling tepat sebagai petunjuk evolusi adalah organ rudimenter seperti tulang ekor manusia. Adapun alasannya, tulang ekor manusia merupakan organ rudimenter yang mengalami penyusutan fungsional karena perubahan gaya hidup dan evolusi tubuh manusia dari nenek moyang yang memiliki ekor. Baik, saya akan sedikit menambahkan dari perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, Rasulullah SAW telah mensyaratkan tentang tulang ekor sebagai bagian tubuh yang tidak hancur dan menjadi dasar bagi tubuh baru pada hari kiamat kelak. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang organ rudimenter. Kelompok kami ada satu contoh lagi, yaitu kucing kampung dengan berbagai warna dan pola bulu. Alasannya yaitu karena variasi pada bulu kucing kampung terjadi karena adanya perbedaan genetik yang diwariskan dari ibunya. Al-Quran mengajarkan bahwa variasi ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk dengan ciri khas masing-masing. Oke, bagus ya. Mungkin ada lagi kalau teman-teman yang memberikan pendapat. Izin menambahkan, saya akan memberikan satu contoh. Yang pertama, yang seterusnya ada pohon kelapa dengan tinggi yang bervariasi di sekitar pantai. Alasannya, pohon kelapa memiliki variasi tinggi akibat adaptasi terhadap kondisi angin dan keterbatasan sinar matahari di lingkungan sekitar pantai. Hal ini sejalan dengan Islam bahwa segala penciptaan Allah diciptakan dengan tujuan tertentu sesuai kondisi lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Oke, bagus ya. Ya, silakan kelompok 4. Oke, selanjutnya bahas nomor 2. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memberikan pendapat kami mengenai beberapa contoh dari petunjuk dan bukti evolusi yang ada di lingkungan sekitar kita. Pertama yang akan dijelaskan. Baik, tadi Anda semua sudah menjawab dengan baik ya mengenai LKM kita. Nah, sekarang Ibu akan konfirmasi beberapa materi agar pemahaman kita lebih mendalam mengenai petunjuk dan juga bukti evolusi. Oke, sebelumnya pembelajaran sekarang itu harus terintegrasi dengan penelitian dan juga pengabdian. Nah, ini Ibu tampilkan tentang penelitian Ibu terkait ini. Jadi ada penelitian yang pertama, yang ini, yang Ibu publishkan di Simbiotik ini. Ibu sudah mengembangkan modul evolusi. Jadi di sini ada modul evolusi berbasis problem based learning. Hari ini Ibu cobakan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa di jurusan Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Nah, ini sudah Ibu kembangkan. Nah, selain itu juga Ibu sudah membuat buku ajar tentang evolusi. Nah, ini adalah bentuk dari buku ajar tentang evolusi yang sudah Ibu buat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini pengabdian ya. Jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa saat ini banyak sekali orang-orang salah memahami evolusi. Bahkan evolusi itu dipandang sebagai sebuah kebohongan. Karena yang beredar di masyarakat itu adalah evolusi itu hanya manusia dari kera. Padahal evolusi tidak sesempit itu dan tidak ada satu ilmuwan evolusi pun yang mengatakan bahwa manusia itu dari kera. Nah, jadi di sini Ibu sudah melakukan pengabdian masyarakat terkait ini, yaitu Ibu datang ke berbagai sekolah untuk mensosialisasikan hal ini. Karena mindset ini hanya bisa kita ubah dari tingkatan paling dasar. Misalnya adalah adik-adik kita yang ada di SMA, agar materi SMA-nya itu benar, sehingga nanti mereka juga bisa menyampaikan ke orang-orang bahwa materinya itu adalah benar. Oke, selanjutnya itu petunjuk evolusi. Nah, petunjuk ini apa kira-kira? Apa definisi petunjuk evolusi? Apa itu petunjuk evolusi? Petunjuk evolusi itu merupakan teori-teori yang mendasari ilmu evolusi itu sendiri. Oke, petunjuk itu kan isyarat ya, benar tadi kata Ifrol. Jadi itu adalah isyarat yang menunjukkan bahwa proses evolusi ini benar terjadi. Nah, tadi secara tidak langsung kalian sudah menjawab apa saja bentuk dari petunjuk evolusi. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah variasi
Nah, jadi variasi individu dalam satu keturunan. Nah, ini adalah ibu beserta keturunan kakek ibu gitu ya. Jadi ini ada paman ibu, kemudian ini abang ibu, kemudian ini 3 sepupu ibu gitu ya. Nah, jadi kita berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu kakek ibu gitu kan. Paman ibu juga berasal dari kakek ibu. Tapi apakah kita sama? Tidak, kita jauh berbeda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya variasi, adanya perubahan yang akan terjadi secara bertahap. Yang mungkin suatu saat nanti bisa saja mengubah lagi struktur atau morfologis manusia di abad-abad yang seterusnya, yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita juga pernah dengar cerita Nabi Adam gitu kan, kalau kita pernah berkunjung ke Madinah atau Mekah, lihat museum gitu kan, kalau kita lihat ada sepeda Nabi Adam itu kan ukurannya sangat tinggi kan. Nah, itu menunjukkan sudah terjadi evolusi. Kayaknya nggak ada manusia yang setinggi itu sekarang kan. Kalau ada itu pun adalah kelainan genetisnya. Nah, jadi itu sebenarnya hakikat evolusi. Jadi ada banyak, jadi perubahan itu terjadi. Buktinya apa? Ada variasi. Nah, antara satu individu dalam satu keturunan. Nah, ini apa? Oke, variasi. Tunjuk evolusi yang kedua adalah variasi. Oke, kenapa ini disebut sebagai petunjuk evolusi? Oke, coba Melani, kenapa? Pertamanya burung finch itu merupakan satu spesies yang sama, tetapi karena penyebarannya di kepulauan itu membuat mereka memiliki jenis makanan yang berbeda. Ada yang makan biji, serangga, sehingga paruh mereka itu beradaptasi sesuai dengan jenis makanannya. Jadi kalau misalnya paruhnya udah berbeda, itu sudah tidak termasuk ke dalam satu spesies, makanya mereka menjadi berbeda spesies. Oke, bagus ya. Jadi itu terlihat bahwa memang bisa jadi berbeda gitu kan, karena mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bukti evolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan bukti evolusi? Apa yang dimaksud dengan bukti evolusi? Siapa? Yang dimaksud bukti dulu ya. Oke, Mika? Salah satu bukti dari evolusi itu penemuan dari fosil-fosil terdahulu. Fosil-fosil itu adalah berupa mineral yang yang terperangkap. Sri? Ya. Ya. Mau jawab ya? Kenapa ini fosil sebagai bukti evolusi? Kenapa fosil itu menjadi bukti dari evolusi? Itu karena terdapat peninggalan terdahulu dari makhluk hidup atau spesies lain yang hidup di tahun-tahun sebelumnya. Oke, bagus ya. Jadi fosil itu adalah terperangkapnya sisa-sisa makhluk hidup yang lain ya, sehingga dia kayak membentuk kayak di sini ya. Kayak ini kan? Ini kan adalah contoh fosil yang ditemukan. Oh, jadi ternyata bentuk hewan pada zaman dahulu itu seperti ini, seperti ini. Nah, dari sanalah kita bisa mempelajarinya. Pada saat itu, Apoxetusia memang lebih sukses menguasai daratan ketimbang dinosaurus. Memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana adanya petunjuk dari evolusi, di mana petunjuk ini adalah isyarat terjadinya evolusi. Di mana petunjuk evolusi ini seperti variasi dalam satu keturunan, variasi dalam akibat penyebaran geografis, dan juga seleksi alam dan seleksi buatan, serta homologi organ sisa atau rudimenter, dan juga perbandingan embriologi, serta peristiwa domestika dan homologi gen. Dan juga adanya bukti evolusi, di mana bukti evolusi ini bisa diberikan contoh seperti fosil. Kenapa fosil ini dijadikan sebagai bukti evolusi? Karena bukti evolusi ini bisa ditunjukkan seperti fosil dan juga keragaman makhluk hidup. Oke, bagus ya, pulangan. Oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan ini sudah disampaikan secara menyeluruh dan menyangkut semua materi hari ini. Jadi Bu, insya Allah yakin bahwa Anda semua sudah paham dengan petunjuk dan bukti evolusi. Baik, selanjutnya mungkin refleksi. Baik, setelah mempelajari tentang evolusi hari ini, saya menjadi lebih tertarik mempelajari evolusi. Ternyata materi evolusi lebih luas dari yang saya pikirkan sebelumnya. Bukan hanya tentang manusia berevolusi dari kera, ternyata lebih luas dari itu. Dan dengan mempelajari evolusi pada hari ini, saya menjadi tertarik untuk mempelajari lebih luas dan lebih dalam lagi tentang materi evolusi. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Oke, baik, sekian perkuliahan evolusi kita pada hari ini mengenai petunjuk dan juga bukti evolusi. Semuanya sudah paham kan?
Oke, baik. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, oh ya, sebelumnya Ibu ingatkan bahwa minggu depan materinya itu tentang sejarah evolusi manusia. Nah, jadi bagaimana perubahan evolusi manusia dari hari ke hari. Nah, nanti sama Ibu akan berikan, kita akan belajar dengan metode flip juga. Ibu akan berikan video dan juga materi yang terkait setelahnya. Kemudian juga Ibu akan memberikan penugasan. Nanti akan Ibu sampaikan di room chat WhatsApp kita ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini berkah dari ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan, kemudian juga bisa kita sebarkan, luaskan manfaatnya. Oke, silahkan Do, pimpin doanya. Sebelum kita menutup perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kehilafan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.